Cinta itu dalam hati. Ya toh. Kita tidak bisa mengukur si cinta ini atau cinta itu hanya dari segi lahiriah. Bisa saja ada seorang suami istri, suaminya berkata, "Aku cinta padamu," padahal tidak cinta, ya toh? Ya, ada gombal, ya. Tapi ada ungkapan. Engkau mengaku mencintai Rasul, padahal amalanmu tidak sesuai dengan amalan Rasul. Siapa yang mencintai seseorang, pasti dia selalu akan mengikutinya. Nah, jadi lihat saja, ada orang mengaku keturunan Nabi, tapi amalnya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Ya, tidak harus dihormati dong orang itu. Ada orang yang bukan keturunan Nabi, tetapi amalnya sangat baik. Ya, wajar dihormati dan wajar dicintai. Nah, kita sekarang ketiga, ada orang keturunan Nabi, amalnya baik, ininya baik. Kita beri dia penghormatan, sekali kita menghormati pribadinya yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera. Selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Dalam hidup ini kita mengenal apa yang namanya orang bayaran. Mereka dibayar oleh seseorang untuk menjalankan tugas dan perintah yang orang itu mau. Ada lagi yang namanya pembunuh bayaran. Orang yang ditugaskan untuk membunuh seseorang dan dia dibayar. Pastilah bayarannya lumayan. Bahkan bukan lagi lumayan, lumanyun. Bisa awet sampai 7 turunan. Lalu ada lagi tentara bayaran. Jadi orang yang punya skill tentara untuk berperang di suatu daerah, karena di sebuah daerah atau negara tersebut sudah kekurangan tentara. Jelas duitnya lumayan. Pokoknya yang namanya bayaran-bayaran itu duitnya lumayan. Nah, sekarang Pilpres sudah semakin dekat, pemilu sudah semakin dekat. Ada yang namanya teroris rasa oposisi rasa teroris. Mereka memanfaatkan mahasiswa bayaran yang disebut mahasewa. Ada lagi yang disebut sebagai politikus bayaran. Mereka dibayar untuk bikin kekacauan pemikiran sehingga banyak rakyat Indonesia tersesatkan. Ya, seperti si Rocky Gerung lah, kurang lebih. Lalu yang paling berbahaya itu ada Habib bayaran. Itu yang paling berbahaya. Jadi orang-orang yang ngaku keturunan Nabi dibayar untuk melakukan provokasi, untuk melakukan tebar kebencian, tebar fitnah, tebar hoak kepada umat Islam, di mana nanti suara umat Islam ini bisa dimanfaatkan, bisa dipakai untuk keperluan pemilu atau pilpres.
yang saya khawatirkan, bro. Ada Habib-Habib bayaran. Ya, seperti Babe Aldo, Habib Rizik, Habib Bahar, dan sebagainya, itu Habib bayaran. Ini bahaya, bro. Ini bahaya. Disebutnya mereka akan memanfaatkan taklid buta, fanatik buta. Jadi umat ini akan digiring untuk memilih yang para keturunan Nabi ini pilih. Nanti diancam kalau tidak mengikuti, tidak menghormati, akan masuk neraka. Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, sudah saatnya saya memberikan pencerahan tentang apa itu keturunan Nabi, apa itu Habib. Sebetulnya sudah berkali-kali saya terangkan, sebetulnya sudah berkali-kali saya bahas. Cuman mungkin momennya kurang pas, tapi kagak viral. Mudah-mudahan sekarang viral. Seperti kita ketahui bersama, menurut referensi-referensi dari para ulama, ustadz, kiai, ajengan, habaib, lalu para pengamat politik, bahwa Habib ini adalah gelar yang disematkan kepada orang-orang yang memiliki nasab yang jelas tersambung kepada Nabi. Itu disebut Habib, ya, seperti haji lah. Kita kalau pergi ke Mekah berhaji, baik umroh maupun haji yang resmi, pasti disebut Pak Haji atau Bu Haji. Nah, mereka pun merasa punya darah Nabi, garis keturunan Nabi, pasti disebut Habib. Kalau cewek Habibah atau Syarif, Syarifah, Sayyid, Sayyidah. Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda di akhir kehidupannya, di penghujung kehidupannya, ketika sakaratul maut tiba, beliau pernah berpesan, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Pertanyaannya, kenapa yang Nabi ucapkan, yang Nabi pikirkan bukan istriku, istriku, istriku? Kenapa tidak Nabi katakan anakku, anakku, anakku? Kenapa tidak Nabi katakan keturunanku, keturunanku, keturunanku? Karena pada dasarnya orang Islam itu sudah dianggap sebagai keluarga Nabi. Siapapun orang Islam itu sudah dianggap keluarga Nabi. Jadi kita semuanya sebetulnya keturunan Nabi. Kalau sudah dianggap keluarga Nabi dan dianggap jauh lebih penting daripada istri Nabi, jauh lebih penting daripada anak Nabi, jauh lebih penting daripada keturunan Nabi, kita ini juga keluarga Nabi, keturunan Nabi. Meskipun tidak sedarah, tapi seiman.
Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, kita ini orang-orang yang dicintai Nabi, melebihi istri Nabi, melebihi anak Nabi, bahkan melebihi keturunan Nabi. Kita yang lebih dimuliakan. Sebetulnya kita sudah setara. Makanya kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Allah tidak melihat siapa dirimu, berapa banyak hartamu, berapa tinggi jabatanmu, berapa tinggi pangkatmu, berapa banyak anak-anakmu, seberapa cantik dirimu, kamu orang kaya atau bukan, kamu orang pintar atau bukan, kamu orang berada atau bukan, kamu pejabat atau rakyat, kamu ulama atau masyarakat awam, Allah gak lihat. Kamu keturunan Nabi atau bukan, Allah gak lihat. Di akhir zaman ini sudah ada sama rata sama rasa, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Maka muncul satu ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Aku memuliakan seseorang bukan karena yang lainnya, tetapi karena ketakwaannya. Cuma ketakwaan yang Allah lihat. Ketakwaan bisa dilihat dari kelakuan, dari akhlak. Makanya kata Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi ketakwaan itu bisa dilihat dari akhlak. Akhlaknya baik, orang bertakwa. Akhlaknya tidak baik, bukan orang bertakwa. Siapa? Orang kafir. Itu udah jelas. Allah saja memuliakan manusia dilihat dari ketakwaannya, menghormati manusia dilihat dari ketakwaannya, dari akhlaknya. Memuliakan ibu-ibu nih, Allah lihat apanya? Lihat ketakwaannya, lihat akhlaknya. Enggak lihat lipstiknya, enggak lihat bedaknya, nggak lihat rambutnya, nggak lihat alisnya, nggak lihat bokongnya, nggak lihat cantiknya. Yang Allah lihat itu adalah ketakwaannya, akhlaknya. Karena ketakwaan itu bisa digambarkan oleh akhlak. Allah memuliakan bapak-bapak bukan karena kumisnya, bukan karena badan yang tegap seperti Aderoy, bukan karena merek rokoknya, bukan karena merek sepatunya, bukan karena tebal dompetnya, tetapi karena ketakwaannya, akhlaknya. Begitu pula pemuda-pemudi sebangsa setanah air, teteh akal-akal, mbak-mbak, ece-ece, ai-ai, abang-abang, tidak dilihat kecantikannya, ketampanannya, tapi yang dilihat hanyalah ketakwaannya. Begitu pula dengan para keturunan Nabi, dimuliakan oleh Allah,
bukan karena habibnya, bukan karena habibanya, bukan karena syarifnya, bukan karena syarifanya, bukan karena sayyidnya, bukan karena sayyidahnya, tetapi karena ketakwaannya, akhlaknya. Jadi kalau tadi ada pertanyaan bagaimana apakah kita harus menghormati keturunan Nabi? Sebab katanya kalau kita tidak menghormati keturunan Nabi, nanti dia tidak diakui oleh Nabi. Jawaban dari Kiai Haji Quraisy Shihab sangat maknyos. Cinta itu di dalam hati. Cuma diri kita yang tahu dan Allah yang tahu. Kalau di dalam hati tidak ada cinta, berarti kita sedang gombal atau digombalin. Emangnya enak digombalin? Orang yang mencintai pasti mengikuti apa-apa yang dicintainya. Jadi kalau ada yang mengaku keturunan Nabi, mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus berakhlak seperti Nabi. Ketika akhlaknya seperti Nabi, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, di mana lisan dan tangannya tidak menyakiti orang lain, maka dia punya akhlak yang mulia, udah pasti disebut orang bertakwa. Keturunan Nabi itu pantas dihormati. Tetapi kalau ada yang ngaku keturunan Nabi, tapi kelakuannya kayak setan, kayak binatang, kayak iblis, ya jangan dihormati. Mereka bukan keturunan Nabi, mereka keturunan setan, keturunan binatang, keturunan iblis. Kalau keturunan Nabi, akhlaknya kayak Nabi. Nggak seperti kayak Nabi, bukan keturunan Nabi. Ini maknyus ini apa yang diutarakan oleh Kiai Haji Quraisy Shihab. Nggak perlu dihormati orang-orang yang ngaku keturunan Nabi tapi tidak punya akhlak. Akhlaknya buruk. Abaikan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Orang yang baik akan dimuliakan oleh Allah, orang yang jahat akan dihancurkan oleh Allah. Allah saja sudah mencontohkan bagaimana cara-cara menghormati dan bagaimana cara-cara tidak menghormati. Orang baik oleh Allah dihormati, dikasih pahala yang berlipat ganda, dimuliakan. Orang jahat dilawan, dihancurkan, tidak dihormati oleh Allah. Ya seperti itu pula kita kalau berhadapan dengan keturunan Nabi yang akhlaknya jahat, menjadi habib-habib bayaran untuk membodohi umat Islam, di mana nanti suaranya akan dipakai oleh para mafia-mafia politik, oposisi, teroris oposisi. Ya kita jangan hormati mereka, kita lawan mereka. Nggak usah takut masalah surga neraka, udah jelas kok. Allah saja menghormati orang yang baik, tidak menghormati orang yang baik, memuliakan orang yang baik, menghancurkan orang yang jahat. Nabi pun seperti itu. Ummati, ummati, ummati.
Jagalah umatku, jagalah umatku, jagalah umatku. Kenapa Nabi sampai bilang ummati, ummati, ummati? Karena umat Islam ini akan berada kepada titik kebodohan, di mana akan banyak orang-orang yang mengaku ustadz, kiai, ajudan, habaib, membawa mereka ke dalam jurang kehancuran, ke dalam jurang kerusakan, ke dalam jurang pertumpahan darah. Lihat di Suriah, lihat di Libya, lihat di Irak, lihat di Yaman. Itu mereka yang berperang muslim dengan muslim, berbeda paham, perang, negaranya hancur. Berbeda pemikiran, perang, negaranya hancur lebur. Berbeda pilihan, perang, negaranya hancur lebur. Padahal Nabi sudah pernah bersabda, tidak beriman seorang muslim jika dia tidak mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Lihat di Arab sana, sesama saudara berperang saling bunuh. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Umat dibuat bodoh dulu, otaknya dibuat gajalan, pokoknya taklid buta aja, dibuat fanatik. Orang kalau sudah buta dibuat fanatik, kalau kata ulamanya A ikut A, kata ulamanya B ikut B, kata ulamanya C ikut C. Kayak kebo, digiring sana, digiring sini, ujung-ujung disembeli. Kayak kambing, digiring sana, digiring sini, ujung-ujungnya disembeli. Ini kelakuan umat Islam yang ditakutkan oleh Nabi kayak gini. Otaknya gak jalan, hatinya gak jalan, kayak kebo. Umat Islam di Indonesia akan dibuat seperti itu, akan dibuat seperti kebo, seperti kambing, digiring sana, digiring sini, ujung-ujung disembelih. Suaranya dimanfaatkan. Mereka fanatik buta, taklid buta, dipaksa untuk mencintai habib-habib yang gak jelas, yang akhlaknya kayak setan, kayak binatang, kayak iblis. Umat Islam, kalau kamu tidak mencintaiku, nanti di akhirat tidak akan dicintai oleh Nabi. Nabi murka kepada kalian. Kebohongan diutarakan. Padahal kalau umat Islam mau berpikir, mau otaknya jalan, hatinya jalan, tidak summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Punya mata tidak bisa melihat kebenaran, punya telinga tidak bisa mendengarkan kebenaran, punya hati tidak bisa merasakan kebenaran. Andaikan umat Islam bisa mau berpikir, tadi udah jelas saya katakan, Allah saja memuliakan orang yang baik dan menghancurkan orang yang jahat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang baik Allah muliakan, orang yang jahat Allah hancurkan, Allah abaikan. Jadi kalau ada ketua nabi yang menjadi habib-habib bayaran,
Dan ini merupakan sesuatu yang mengerikan bagi saya. Habib-habib bayaran, nggak usah silau dengan istilah Habib. Kalau dia akhlaknya mulia, muliakan dia. Kalau dia akhlaknya lebih binatang daripada binatang, lebih setan daripada setan, lebih iblis daripada iblis, lawan, hancurkan. Abaikan sajalah. Dihancurkan secara tanda kutip, abaikan saja, nggak usah ditangkap. Mau Habib ke, mau bukan Habib, mau pejabat rakyat, pengusaha karyawan, kalau pengen disebut muslim yang baik, kata Nabi, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Lihat lisan dan tangannya menyakiti orang lain atau enggak. Sebetulnya kita sudah setara. Siapapun yang berbuat baik wajib dimuliakan, siapapun yang berbuat jahat wajib dihukum. Bahasa kita kayak gitulah. Jangan sampai ada Habib yang berbuat jahat malah kebal hukum dan hukumannya itu diringankan. Ya seperti Rizik Syihab dihukum 4 tahun 8 bulan, di korting 2 tahun. Kan anjing banget tuh hakim. Munarboy sudah jelas dia terlibat teroris, harusnya dihukum mati, malah dikurangi menjadi 3 tahun. Dari hakim saja saya udah mengerikan. Lihatnya, tahu saya si hakim ini takut nanti di akhirat dia diakui oleh Nabi. Si hakim ini dibuat bodoh, tolol, dungu, sehingga tidak mampu menegakkan kebenaran, berjuang benar demi kebenaran, berjuang adil demi keadilan. Hanya takut Rizik Syihab keturunan Nabi, turunlah hukuman Rizik Syihab jadi 2 tahun. Karena takut kepada ketua Nabi Munarboy yang notabene tangan kanannya Habib Rizik, yang rencanakan dihukum mati, diturunkan menjadi 3 tahun. Kalau kondisi hukum sudah gini, sudah amburadul. Di hukum kita sudah melihat amburadul. Bentar lagi Indonesia kalau dipimpin oleh orang-orang seperti ini, Habib-habib bayaran seperti ini, di mana kita lebih takut kepada orang-orang yang ngaku keturunan Nabi kelakuan kayak setan daripada sama Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah, ala la'natullah ala zalimin. Allah melaknat orang-orang yang jahat. Makanya wahai umat Islam dimanapun kalian berada, jadilah kalian muslim intelektual yang punya perasaan, yang punya otak, dan juga yang punya mental yang baik. Otak, akhlak, mental. Biar kita tidak jadi kebo, biar kita tidak jadi kambing, digiring ke sana, digiring ke sini, ujung-ujungnya dipotong untuk memuaskan para begundal-begundal bayaran, para bos-bos Habib-habib bayaran. Ngeri bro, saya nggak bayangkan kalau rakyat ini dibuat jadi kebo, kambing, digiring sana giring sini, maka kehancuran Indonesia seperti Suriah, Irak, Libya, Yaman tinggal nunggu waktu. Para Habib bayaran ini kebanyakan mendukung Anies Baswedan. Anies Baswedan itu bonekanya khilafah, bonekanya radikalisme, maskotnya radikalisme, maskotnya aroganisme, maskotnya semua biang keributan, kekacauan, pertumpahan darah negeri ini. Itu Anies Baswedan. 2024
kalau kalian cinta negeri ini, hancurkan Anies Baswedan 2024. Kalau maskotnya sudah hancur, maka yang lainnya akan hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.